Mantan terpidana kasus Vina Sakatatal akan melakukan prosesi sumpah pocong hari ini untuk membuktikan bahwa kesaksian dan juga keterangannya selama ini bahwa ia tak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dan hari ini ia pun juga kembali menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan hal serupa, untuk melakukan sumpah pocong dan ingin menyaksikan secara langsung bahwa Ibtu Rudiana bersumpah tak melakukan kekerasan terhadap 8 terpidana maupun juga tak terlibat dalam kasus Vina. Hari ini pemirsa tim Fakta akan melihat secara langsung datang ke lokasi prosesi sumpah pocong dari Sakatatal dan juga Ibtu Rudiana. Saya Tiara Harahap, Anda menyaksikan Fakta. Kita sudah sampai ya di Padepokan Agung Amparan Jati, pemirsa, di mana ini adalah lokasi yang terletak di kawasan Plumbon, Cirebon, di mana Sakatatal akan melakukan sumpah pocong seperti apa yang sudah dijanjikan sebelumnya oleh kuasa hukumnya Farhad Abbas. Sebelumnya kita ketahui pula bahwa mereka ini juga menantang Ibtu Rudiana untuk turut hadir melakukan sumpah bahwa seluruh keterangannya termasuk di mana ia mengelak atau membantah disebut sebagai sosok yang turut menganiaya 8 terpidana ini adalah tidak benar. Tetapi informasi yang kemarin kami dapatkan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana bahwa pihaknya tidak akan hadir pada hari ini. Dan kita akan lihat seperti apa kemudian ini jalannya dari sumpah pocong oleh mantan terpidana kasus Vina Sakatatal. Kita akan temukan faktanya. Tampaknya masyarakat sekitar juga responnya luar biasa ya? Iya, luar biasa. Mereka sama kita dan harapan kita adalah hari ini terselenggaranya sumpah pocong. Ini menjawab tantangan daripada Rudiana yang mau sumpah pocong dan hari ini saya tunggu Rudiana untuk ikut dalam... Mungkin nggak apa-apa kita sambil jalan ya Bang? Iya. Tapi sejauh ini Bang Farhad tadi menyebutkan bahwa tetap menunggu Ibtu Rudiana ya? Iya. Tapi sudah pernah ada konfirmasi belum? Belum ada konfirmasi. Mereka katakan ini adalah musyrik, padahal kita dengan cara-cara yang benar kok ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa Saka bukan pembunuh, Saka bukan orang bagian daripada malam itu hadir. Saka tapi sudah siap di dalam ya Bang ya berarti ya? Saka udah siap di dalam. Oke. Saka Bu Titin, sehat ya? Happy aja, nggak ada persiapan apa-apa. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada, dia gitar-gitaran tadi pagi. Oke, karena tadi dari Bang Farhad mengatakan Ibtu Rudiana belum ada respon. Ya, belum ada tanggapan hingga hari ini. Kalau misalnya tidak datang, artinya tetap berlangsung ya? Kita lihat. Tetap berlangsung ya Bang ya? Tetap berlangsung sumpah kan Bu? Iya. Oke, Saka sendiri seperti apa Saka? Persiapannya? Apa yang dirasakan saat ini? Terima kasih kehadiran Saka. Nggak ada persiapan apa-apa. Soalnya tadi sore dia secara kondisi psikis sendiri Saka seperti nggak ada masalah Mbak. Tadi sore dia ke rumah saya jam 5 mau ngambil motor karena motornya kan di rumah saya. Kemarin habis jalan-jalan. Kemudian dia maghrib ngomong, Bu saya mau kondangan ya Bu. Iya terserah kondangan. Nah terus paginya saya datang dia gitar-gitaran, nggak ada masalah. Baik. Jadi nggak ada persiapan ngapain ritual apa nggak. Ya hari ini Rudiana tidak hadir dan semangat Saka ya, semoga lancar ya. Bu Titin juga, Saka terima kasih. kami menantang Rudiana dan seluruh pengacara-pengacara yang mendampinginya 60 orang. Dan juga Kita didampingi oleh uji kuasa kejujuran hukumnya. dan kita jujur kebenaran. Dan juga Bang Farhad saat ini menuju bersama-sama ke Padepokan Agung ya di kawasan Plumbon di Cirebon. Tadi sudah dikatakan dengan atau tanpa Ibtu Rudiana, sumpah pocong akan dilakukan hari ini pemirsa di Padepokan yang memang sudah dipersiapkan sejak siang tadi. Ya, kami sudah sampai di Padepokan pemirsa. Antusiasme warga sekali lagi yang akan menyaksikan ini memang luar biasa sekali, sudah cukup ramai di sini. Saka pun tadi sudah menunjukkan kesiapannya untuk melakukan sumpah pocong pada siang hari ini.
melakukan Sumpah Pocong tanggal 9 Agustus 2024 ini. Memang di sini lokasi ini dipenuhi warga Cirebon yang ingin melihat langsung ya pemirsa ya. Dan saat ini prosesi dari Sumpah Pocong ini akan dimulai. Di sebelah saya sudah ada kuasa hukum dari Saka, ada Saka juga didampingi oleh Bu Titin. Hari ini kami tunggu Rudiana tidak hadir. Acara Sumpah Saka hari ini tetap kami laksanakan. Jangan didorong. Mohon buat Bumi Cirebon, buat para orang tua, sesepuh, kiai-kiai Cirebon untuk merestui niat baik daripada Saka. Saka tetap laksanakan sumpahnya bahwa Saka bukan pelakunya. Tidak, Saka bukan pembunuhnya. Dan mudah-mudahan 7 orang terpidana bisa dibebaskan. Pada hari ini saya menanyakan kembali, apakah Saka berani Sumpah Pocong bahwa Saka bukan pelakunya dan salah tangkap? Jadi tadi dari pihak Ustadz menyebut bahwa prosesi yang pertama memang harus dilakukan ini adalah pemandian oleh Saka Tatal yang akan melakukan sumpah begitu pada hari ini. Ya kita kan lihat dan ikuti ya secara terus-menerus seperti apa kemudian ini jalannya Sumpah Pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal untuk membuktikan bahwa apa yang ia katakan selama ini bahwa ia tidak menjadi salah satu pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki ini adalah benar. Kita akan temukan faktanya. Saka sudah selesai ya untuk melewati proses dimandikan terlebih dahulu. Begitu setelah ini prosesi dari Sumpah Pocong akan dilakukan pemirsa. Kita lihat ini Saka sudah berbaring di atas kain kafan yang memang dari tadi sudah upayakan ya untuk melaksanakan Sumpah Pocong, memberikan pernyataan atau bersumpah bahwa keterangannya selama ini adalah benar. Tubuh Saka saat ini sudah mulai dibungkus oleh kain kafan, pemirsa Anda bisa lihat. Yang dimana setelah ini Saka akan melakukan sumpah untuk menunjukkan bahwa keterangan yang ia berikan selama ini adalah benar. Kalau sedikit saya bisa gambarkan pemirsa, ini memang sangat ramai sekali warga Cirebon yang akan melihat Sumpah Pocong dari Saka Tatal, sekalipun tidak dihadiri langsung oleh Ibtu Rudiana. Kami pun sebelumnya sempat meminta konfirmasi melalui kuasa hukumnya dan menyatakan bahwa Ibtu Rudiana memang tidak akan hadir di hari ini. Azan, Mama Edi, azan, takin, azan, langsung komat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saka ikutin apa yang diucapkan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap.
dan direkayasa kasus ini oleh Aibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sumpah telah dibacakan oleh Saka Tatal, pemirsa, baru saja selesai. Ia mengaku tidak pernah melakukan apa yang seperti dituduhkan, membunuh Vina dan juga Eki. Dan juga ia menyebutkan, ya Allah, Bapak Kapolri. Jadi orang mencari keadilan sampai begini, ya Allah. Baru saja telah dilakukan sumpahnya oleh Saka Tatal. Saat ini pun sudah rampung semua prosesi. Begitu ramai di sini. Tadi Saka juga menyebutkan bahwa ia bukanlah pelaku yang sudah dituduhkan, bukan pembunuh dari Vina dan juga Eki. Bahkan mengaku mengalami penyiksaan yang dilakukan langsung oleh Ibtu Rudiana. Saka telah selesai bersumpah atas ini, pemirsa. Tanpa kehadiran dari Ibtu Rudiana, kita akan lihat seperti apa kemudian tanggapan dari pihak kuasa hukum setelah ini. Kita akan temukan faktanya. Secara keseluruhan, Bang, Anda memandang prosesi sumpah pocong yang sudah digelar tadi seperti apa, Bang Farhat? Sebenarnya sumpah ini awalnya di tantangan daripada Rudiana siap sumpah pocong yang kita sambut, tapi Rudiana sudah kita kirim surat dan dia tidak hadir hari ini ya. Dan tentu merupakan satu perlawanan dari mereka sehingga kita berpikir siapa yang berani dia yang hadir, siapa yang jujur dia yang benar. Nah, jadi kalau orang yang tidak jujur pasti dia akan berani hadir. Nah, jadi kita nggak usah lagi memaksa Rudiana itu hadir, tapi masyarakat bisa menilai bahwa apa yang terjadi hari ini adalah keberanian dan memang itu yang disambut ditunggu oleh Saka Tatal. Sebelum sumpah pocong itu saya bilang sama Saka, ini berat sekali buat kamu gitu. Kalau kamu hanya main-main ingin meyakinkan orang bahwa kamu nggak bersalah, kasihan kamu nanti. Karena kan begini, Bang, kalau misalnya narasi yang dimunculkan adalah salah tangkap ya, baik itu dari pihak Saka Tatal maupun juga dari masyarakat begitu ya, mengartikan bahwa sumpah pocong ini sebenarnya untuk membuktikan ada tidaknya kekerasan. Padahal yang dimaksud adalah apakah betul anak Eki ini adalah anak kandung Pak Rudiana atau bukan gitu. Artinya kan kalau misalnya sumpah pocong bisa dilakukan untuk membuktikan Eki anak Rudiana, kenapa tidak kekerasan sekalian? Apakah ada keraguan begitu di Ibtu Rudiana untuk melakukan hal ini? Kemarin juga sudah jawab itu kepada pengacaranya mantan napi ini, bahwasanya beliau itu bersumpah itu bukan karena pocong, tapi bersumpah demi Tuhan. Dan dia juga sudah bersumpah di muka persidangan dan juga dia sudah bersumpah di bawah Al-Quran. Artinya kita harus sesuai konteks ketentuan hukum acara pidana. Karena saya melihat itu tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Kalau itu diatur, saya pasti akan menganjurkan itu kepada klien saya. Sekalipun mungkin dengan diadakannya sumpah pocong ini tidak berpengaruh terhadap PK, begitu ya, putusan PK nanti, Bang, atau bagaimana? Kalau dari segi hukumnya sendiri, pengaruhnya kan seperti apa? Sebenarnya bukan mempengaruh gitu. Kita hanya berdoa semoga dan juga pembuktian, diberi hidayah semua hakim-hakimnya nanti. Kemudian saksi-saksi si Dede yang belum, si Aib yang belum mengaku. Nah, kemudian kita juga menghimbau kepada Aib sebenarnya untuk menantang dia untuk sumpah juga, atau dia minta maaf dan dia meluruskan. Dan dia jujur saja kalau memang dia diarahkan dan itu adalah bagian daripada skenario. Karena di dalam berita Aib mengatakan bahwa saya kan nggak mau hadir sidang gitu. Masa ada orang saksi ngomong begitu dan diiyakan polisi? Justru saksi-saksi seperti itu harus dipidana, harus ditangkap, dipenjara gitu. Oke, saya ingin Bang Farhat juga menanggapi ya.
statement dari kuasa hukum dari Ibtu Rudiana yang menyebut bahwa sebenarnya sekalipun tadi Bang Farhad sudah menyebut ini kata-kata sumpah pocong ini yang pertama kali mengeluarkan adalah Ibtu Rudiana, tetapi pada saat itu konteksnya adalah sumpah pocong untuk kebenaran bahwa Eki adalah anak Ibtu Rudiana, bukan perkara penyiksaan. Nggak ada bedanya. Kalau orang hanya sumpah pocong ini anaknya, siapa yang mengejar dia di situ? Ini kan hanya gagah-gagahan dia berani sumpah pocong. Kalau kita nggak persoalkan, dia nggak akan sekritis itu. Kalau anaknya udah selesai, mereka udah dihukum. Sekarang keterangan saksi-saksi diarahkan oleh Rudiana, berani nggak dia sumpah pocong juga? Justru saking lihainya ini, kenapa bisa ada air sperma di dokter forensik Indramayu setelah 13 hari? Kenapa ada pertentangan keputusan pertimbangan tidak ada dalam, misalnya hakim memutuskan bahwa ada tusukan-tusukan, padahal dalam forensiknya nggak ada seperti itu gitu. Istilah sumpah pocong itu kan memang keluar dari Pak Rudiana ya, untuk menjamin kebenaran bahwa almarhum Eki adalah betul anak kandung beliau begitu. Artinya kalau memang sumpah pocong itu dilakukan untuk membuktikan pengakuan ataupun juga kebenaran atas Eki adalah anak kandung Pak Rudiana, ini berkenan berarti hanya untuk itu. Dia udah bersumpah kemarin kan, saya tanya dia, ini kau bersedia bersumpah nggak itu anakmu atau bukan? Saya bersumpah apa? Demi Tuhan saya bersumpah itu anak saya, Bang. Jadi udah clear. Satu lagi Bang, mungkin kesaksian keduanya termasuk rekan dari Vina tadi ya, Widya, yang menyebutkan pada hari kejadian Vina sebenarnya sedang datang bulan ya, sedang menstruasi. Yang pertama saya ingin sampaikan ya, keterangan daripada dokter forensik di sini. Ini mematahkan omongan daripada si saksi tadi. Di sini dia menyatakan bahwa berdasarkan hasil visum juga terhadap korban Vina, diketahui ada pendarahan aktif yang bukan darah menstruasi maupun aborsi. Hal ini diakibatkan karena adanya benturan ataupun tekanan yang kekuatannya melebihi jaringan tersebut untuk bertahan. Tapi kalau memang bukan darah menstruasi, tidak ada mens, tapi kan bukan berarti darah pemerkosaan. Tapi menurut saya nggak ada masalah, karena itu kan hanya bisa-bisa mereka aja membuat seperti itu. Dari saksi ahli forensik yang kita hadirkan, untuk patah tulang itu tidak pukulan manusia, nggak akan kuat itu, dan itu akan ada memar. Tapi patah tulang terjadi akibat benturan sehingga cepat patah, atau langsung mati sehingga tidak ada pendarahan di sini mengumpul. Nah, kalau kita mengacu kepada bukti yang ada, yang pertama itu kan katanya kecelakaan mau nabrak trotoar jalan dan tabrak tiang listrik gitu kan gitu. Nah, persoalannya itu kalau memang ada terjadi tabrakan ini sepeda motor. Iya, sepeda motornya ini nggak ada yang rusak ini dari sepeda sini. Sepeda motor yang digunakan Vina dan Eki, Bang. Iya, Vina dan Eki. Jadi di sini maksudnya Anda ingin membantah dengan kondisi sepeda motor yang sebenarnya bisa dikatakan baik. Dan ini kan ini kan banyak mempertanyakan, oh ini foto sebelum kecelakaan kata orang. Saya tepis ya, karena kemarin itu baru satu saya tunjukin buktinya. Saya tepis bahwasannya itu bukan foto sebelum kecelakaan. Ini foto asli ya Bang ya? Iya. Artinya setelah kecelakaan dan tidak ada proses editing. Setelah kecelakaan nggak ada editing nih tuh. Ini nggak ada editing tuh. Ini fotonya tuh. Tetap sama nih. Ini yang lainnya sepeda motor. Iya, ada terpidana. Terpidana. Iya, jadi berarti motor-motor yang digunakan untuk geng motor itu, Bang. Iya, jadi ini ya. Ini dia sepeda motornya, sama juga nggak ada yang rusak seperti tadi. Jadi jangan dibilang juga ini, wah ini sebelum kejadian gitu, itu nggak benar. Tuh. Kalau di sisi lainnya mungkin Bang? Nah, dari sisi kanan ya kita lihat ya. Dari sisi kiri dulu. Dari sisi kiri ini nggak ada, tetap seperti itu. Ini sisi kirinya. Iya, nggak ada yang lecet ini. Jadi bukti-bukti yang kemudian ini sempat diperdebatkan sebelumnya kita ketahui ya Bang ya. Kemarin juga saya sudah bertemu dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana Bang Pitra, mengatakan bahwa motornya sebenarnya nggak apa-apa aja kok, mulus-mulus aja gitu, ditunjukkan dari segala sisi. Dan kecil kemungkinannya bahwa dengan kondisi yang seperti itu ini dikarenakan kecelakaan. Kita udah punya saksi. Polisi waktu tidak manggil saksi Widi Mega, nggak dipanggil. Padahal dia udah tahu itu telepon Mega. Jadi jangan lagi dipersoalkan. Kok bisa yakin ini tabrakan? Ya kalau memang itu pembunuhan, kenapa nggak dipanggil Mega? Kenapa nggak dipanggil Wiwit? Gitu. Kenapa nggak dihadirkan saksi pada saat PK dari Laka Lantas? Katakan bahwa Pak Bu, kami bukan Laka Lantas, ini pembunuhan. Ini nggak berani. Mereka hanya berlindung pada produk hukum yang namanya katanya inkrah, yang sudah putusan mahkamah gitu. Padahal mereka cuma sampai tingkat banding aja, nggak ada sampai kasasi. Sebenarnya pasti banyak orang saksi yang melihat gitu. Kalau tapi tidak dihadirkan dalam persidangan menurut ya nggak mungkin. Selama Rudiana menginginkan perkara ini adalah pembunuhan, nggak akan dihadirkan orang-orang itu. Apa yang kemudian ini bisa membuat setidaknya kita semua yakin bahwa memang betul para terpidana saat inilah yang melakukan ruda paksa, kalau betul ada ya Bang ya,
dan juga melakukan kekerasan. Ya, kalau dibilang tidak ada bukti, saya kira itu salah dan keliru. Nah, karena memang mereka ini yang pertama sudah mengakui dan sudah menerangkan di BAP, saya kira mereka itu telah membuat suatu keterangan bahwasanya peristiwa itu ada. Terus ditambah lagi dengan keterangan di luar para terpidana. Dan bukan hanya Aib saja loh Mbak Tiara yang melihat peristiwa itu. Ada beberapa orang lagi yang melihat itu dikeroyok langsung ada. Siapa Bang? Ya saksinya itu saya sebut aja inisialnya R. Dan mereka meninggal pada saat ada saksi yang melihat mereka membalap, kemudian zigzag, kemudian standing, kemudian terhempas, kemudian nyangkut, dan hampir semua luka sebelah kanan, kerusakan rokok sebelah kanan, bukan di depan, plong gitu. Mereka ini standing nih gini kata gitu. Setelah standing tiba-tiba jatuh kata dia gitu. Dan saya menduga ya itu adalah Vina dan Eki. Ada bahasa dugaan dia lagi seperti itu. Ini orang seperti ahli hukum gitu. Artinya saya juga meragukan keterangan dia ini kok bahasanya tidak seperti orang awam gitu loh. Tapi hari ini dia KO. Mungkin kemarin dia oke, sekarang dibalik dia KO. Tata yang menang. Kalau memang itu keterangannya tidak benar, terapkan pasal keterangan palsu ataupun terapkan pasal obstruction of justice. Itu aja. Saya akan menemui Widi dan Mega, teman dari almarhumah Vina. Dua orang ini adalah dua orang terakhir yang bersama Vina sebelum kejadian dan belum pernah dihadirkan dalam persidangan pada tahun 2016. Seperti apa kesaksiannya kita akan dengar, saksikan fakta. Saya sudah bersama dengan Widi dan Mega yang merupakan teman dari almarhum Vina. Assalamualaikum Widi dan Mega. Sehat ya? Sehat selalu. Kejadian ini di tanggal 27 Agustus 2016 ya, di hari Sabtu. Nah, itu apa yang kalian lakukan sebenarnya di sini? Kalau di sini aku sama si Mega kayak biasa aja ya, maksudnya tiap hari. Terus kata dianya, aku mau dong tidur di rumah kamu. Oke, itu memang sudah prepare bawa pakaian ke sini atau bagaimana ya? Oh, enggak. Vina? Enggak. Minta dijemput. Minta dijemput, gimana tuh? Ngobrolnya via apa? Waktu saya ingat saya sih, kayak BBM deh, seingat saya. BBM. Chatnya gimana tuh? Meg, si Vina minta jemput. Ya udah ayo, tapi di mana? Aku bilang kayak gitu ya. Nah, sebelum aku balas begitu, si Vinanya langsung ngomong gini, balasannya teh, nanti aku nginep lagi ya di rumah kamu. Terus aku ngomong lagi ke si Vina, ya udah jemputnya di mana? Di depan gang aja, bilang kayak gitu. Di depan gang rumahnya Vina? Ya, Di jalan raya? Di jalan raya. Oh ya udah, kata aku OTW ya, kata aku bilang kayak gitu. Aku ke sana sama Mega bonceng berdua. Terus aku datang di gang tuh, cuman si dianya belum nyampe. Kan dia bilangnya kan mau menginap ya. Tapi dia nggak bawa pakaian. Habis nyampe rumah saya, dia bilang kayak gini, Wid, kamu ada uang nggak? Dia bilang gitu. Emang kamunya buat apa? Aku mau minjem dong 50 buat beli Indomie sama beli pembalut. Oh ya, nanti aku ganti, tenang aja, nanti malamnya aku mau ke rumah Mbak Neng. Dia bilangnya malamnya juga teh. Mbak Neng itu Mbak Marliana. Mbak Marliana ya, ya. Mbak Neng. Ya udah nih aku kasih kan, dia minjemnya 50 kan. Nah tapi pas di dalam itu tuh aku juga lagi mainan HP, cuman aku tahu teh dia ke warung, dia balik lagi ke warung gitu kan, lewat pintu belakang sih kan deket teh ya. Lagi makan enak-enak, si Vinanya ngomong gini, anterin aku yuk minta uang ke Mbak Neng. Itu minta tolong anterin jam berapa ya? Kurang lebih jam 3. Jam 3. Jadi si Mega sama si Vina yang ke kontrakannya Mbak Neng lah ya. Nah itu tuh aku ngomong dapet tah gitu kan. Nah kata dia dapet. Nah pas di jalan bypass itu tuh ketemu sama almarhum Eki. Mak apa? Itu ada Eki katanya. Di sekitar bypass tuh di pepet kiri. Nah itu tuh baru mereka berdua nggak tahu ngobrol jauhan gitulah intinya. Nah itu tuh aku cuma kayak ngehnya tuh sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh. Setelah itu terus itu dia kan cukup lagi balik nyamperin ke aku kan. Nah balik nyamperin ke aku, dia izin mau pulang sama Eki katanya gitu. Waktu itu sebenarnya Eki dan Vina ini tujuannya kemana? Ke sini. Udah aku tuh nyampe sini jam 5 lebih itu tuh hampir setengah 6-an kan. Nah terus aku nyampe sini
bocah durung teka tah, anaknya belum datang tah, gitu kan. Nanya ke Widi. 5:30 itu aku keluar, aku mau jelorok ke gerbang situ, keluar dari gerbang, dianya mau naik. Nah pas di situ ada tuh ketemu sama si siapa namanya? Eki, almarhum Eki. Aku cuma Mendira, mau kemana kamu? Gitu, cuma sama dia nggak direspon. Oke, setelah sampai sini berarti ketemu Widi dong. Ketemu Widi apa yang diceritain sama Vina? Aku nanya ke Vina, kamu tumben mandi, kamu mau kemana? Aku bilang kayak gitu. Oh, dia sampai sini mau mandi? Oke. Mau malam mingguan dong sama si Eki, dia bilangnya kan begitu. Dia ngomong lagi, wait, kenapa? Kata aku tuh, aku mau minjem baju kamu dong, yang ini. Dia bilang kayak gitu, teh. Emang baju yang mana? Ini, yang ini. Aku juga agak gimana ya, kata aku tuh, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu. Nanti marah dianya, karena aku bilang gitu ya. Enggak aja, cuma sebentar, nanti juga aku balik lagi ke rumah kamu kok, kata dia bilang gitu ya. Nah, abis dia pakai baju, terus dia bilang gini, sama minjem sendal juga ya. Ya udah, sekalian juga ya, sama minjem yang short ke segini nih. Hot pen kayak hot atau jeans pen. Kalau seingat saya sih short yang ketat, tapi enggak. Oh, jadi memang bahan. daleman ya. Jadi ketika dress itu dipakai nggak kelihatan dari luar itu celananya. Enggak kelihatan ya. Karena aku segini celananya sama si Pinang segini, soalnya kan dia agak tinggi dari saya. Bilanginnya aja sama si Mega, nanti jam pulangnya pokoknya jangan pada tidur dulu, nanti pasti saya balik lagi ke rumah kamu, bilang kayak gitu ya. Nah pas kayak gitu, ingat ya jam 10, ingat, aku bilang kayak gitu. Iya kata dia bilang gitu. Abis itu kan saya balik lagi kan, pokoknya seingat aku itu tuh maghrib tapi belum Allahu Akbar, tung. Nah pas begitu tuh aku langsung nelpon si Mega, Meg, kamu ada di mana? Ada di Kebayunan. Kamu pulangnya jam malam-malam ya? Atau aku bilang kayak gitu. Emangnya kenapa? Si Pinanya pergi sama si Eki. Sempat nggak waktu itu ngajak untuk ketemu atau mungkin cerita dia lagi sama siapa? Enggak. Setelah itu kalian terima telepon atau SMS dari Vina lagi nggak? Salah satunya ini. Kalau aku enggak, Widi iya. Jam berapa itu? Seingat saya ya Teh, saya ingat saya itu jam 10 lebihan lah. Tapi dia lewat SMS, cuman P doang. Apa kata aku bilang kayak gitu ya. Nah, abis aku balas begitu, dia nelpon, kamu ada di mana? Aku di rumah, kenapa? Kata aku tuh, kamu mau ikut main nggak? Enggak sok, kata si aku bilang kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau, nanti aku jemput. Aku lagi ada di Sumber, satu arah sama Eki. Nanti kamu boncengnya sama temennya si Eki, nggak ada boncengannya. Aku enggak sok, kamu aja. Aku langsung bilang kayak gitu. Sama sayanya langsung matiin itu tuh. Nah, abis aku matiin, si Mega dateng. Selang 5 detik kan, nah Mega dateng. Nah, pas Mega dateng, dia langsung ke WC. Si Mega datang ke WC, aku di ruang tamu lagi sendirian. Si Pina nelpon, dia juga ngomong waktu si Pina nelpon. Apa yang dibicarakan? Nah, si Pina itu ada telepon dari si Pina. Di jam berapa itu? Sama rentetnya kurang lebih jam 11 kurangan lah. Jadi masih ada komunikasi ya, jam 10:30 itu Vina menghubungi nomor Widi, tabnya Widi itu dari dia. Aku buka Facebook tuh Teh, nah buka Facebook tuh rame tuh. Rip Eki, RDN dan Vina DA. Vina DA. Aku nggak percaya dong, karena nggak percaya ini orang baru nih sekolah, masa ada status begitu, karena aku nggak percaya. Kok kata aku tuh ini kabarnya semakin ini kenceng banget, makin banyak yang bikin status. Telepon aja Tami, aku bilang kayak gitu. Nah yang pertama itu nomornya nggak aktif Teh. Nah telepon lagi, jadi itu aku nelpon tuh nggak jeda Teh, jadi berturut-turut, beruntun. Telepon lagi lah aku, ini Meg ada yang ngangkat, aku bilang kayak gitu ya. Siapa yang ngangkat? Cowok. Meg, kok yang angkat bapak-bapak? Ngebas suaranya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Gimana? Atau kayak gitu. Ini ingin mengabarkan kalau Ananda si Pina sama si Eki kecelakaan tunggal. Ini dari Polsek Talun. Dan posisi Vina pada saat itu diinformasikan di mana? Udah ada di Rumah Sakit Gunung Jati. Pas ada yang apa tuh pengen moto yang di kejadiannya tuh, yang di jembatan tuh, wah kata aku tuh ya, wah beneran Mega, takut tuh. Sebentar, ini foto yang sama nggak dengan yang kita tahu beredar? Iya itu fotonya. Oh itu foto yang sama itu ya? Iya foto itu. Artinya Widi yakin betul ya bahwa itu betul Vina, karena memang dari pakaian aja pastinya Widi udah mengenali dong ya kan? Ya udah lah, aku langsung ke Rumah Sakit Gunung Jati. Sebelum itu kalian ke rumah sakit? Jam 1-an. Sempat nggak mungkin berusaha komunikasi sama keluarga Vina sebelum?
Widi, Aku pas nyampe rumah pas sakit. nyampe rumah sakit. Oh, sampai rumah sakit. Pas nyampe rumah sakit, aku masuk ke UGD. Nah, sama UGD aku cuma ngelihat dari tirai kayak si Mega. Terus udah, Aduh, matanya Kelihatan? Kelihatan kondisinya Vina, kondisinya Eki. Kalau Eki enggak, Kenapa Eki nggak sebelahan sama Vina waktu itu? enggak, katanya cowoknya tuh udah dibawa ke kamar jenazah. Nah, terus pas kayak gitu tuh teh ada yang perawat laki-laki ya Mega. Mbak, siapanya? Bilang kayak gitu. Aku temennya, aku bilang kayak gitu ya. Sini Mbak, dia bilang kayak gitu ya. Dibantu temennya biar cepet, bilang kayak gitu. Ini kondisinya tuh kayak gimana ya? Syahadat. Jadi kayak udah sakaratul banget. Oh, udah sakaratul. Nah, pas begitu tuh aku syahadatin, sama Mega juga disahadatin. Abis itu langsung Nggak adanya Vina, meninggalnya Vina itu berarti di depan kalian berdua. Mungkin ingat ya, kondisinya pada saat itu dari wajahnya aja seperti apa? seingat saya sih keluar darah dari hidung. Juga ada informasi ada bekas sayatan yang diduga itu adalah bekas kekerasan gitu ya. Kalian sempat lihat itu? Nggak tahu. Nggak inget sih, nggak fokus ke itunya. Oke, dari percakapan tadi kan kalian sempat bilang kalau ada telepon, ada chat juga sekalipun itu lewat SMS. Nah, belakangan ini kan mungkin kalian juga ikuti ya, ada beredar juga tangkapan layar, capturean gitu, isinya chat kalian dengan Vina. Itu benar nggak sih yang beredar? Iya benar. Tapi sebelumnya kalian merasa pernah memberikan capturean itu mungkin ke orang lain yang akan mau melakukan pemeriksaan, misal? Enggak pernah ya? Enggak pernah. Dan sekalipun belum ada satu orang pun mungkin yang dari 2016 ya sampai 2024 sekarang, belum ada satu orang pun yang meminta keterangan kalian, mungkin dari pihak kepolisian. Satu orang pun? Nggak ada. Oke. Apa yang kalian harapkan setelah ini? Kalian kan sekarang sudah berbicara, bahkan di banyak media juga. Dari cerita-cerita yang mungkin kalian bagikan, pengalaman kalian bersama Vina, kesaksian kalian, apa yang diharapkan? Yang diharapkan cuma satu, Vina tenang di sana. Udah deh gitu, kamu tidur yang nyenyak, kayak biar nggak ada yang nggak ada yang musik, kasihan dia kan. Dia udah tidur tenang tapi makin banyaknya kayak pemberitaan apa-apa. Aku cuma minta ini masalah cepat selesai. Selama dari 2016 hingga 2024 ini kalian pengen sekali bersuara ya? Pengen, cuma nggak berani. Nggak berani deh. Naja, Widi, terima kasih banyak yang sudah mau bercerita sama saya. Semoga ini tentunya lagi-lagi yang kita harapkan bisa membawa keadilan untuk kita temukan bapak satu. Penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sudah bersama saya saat ini. Pak Arianto, terima kasih waktunya. Sama-sama, terima kasih. Selamat sore. Tentu kami akan meminta pandangan ya Pak ya, berkaitan masih panjang ternyata proses dan juga lanjutan dari kasus Vina ini. Yang terakhir kemarin bahkan ada sumpah pocong yang dilangsungkan oleh Saka Tatal, sempat mengajukan tantangan terhadap Ibtu Rudiana sekalipun tidak hadir begitu ya. Tapi saya mungkin belum mau masuk ke sana Pak Arianto. Lebih ke ingin Anda menyoroti terlebih dahulu ya bukti-bukti baru yang bermunculan. Yang tadinya motor ini tidak sempat disebut, bahkan tidak sempat muncul seperti apa foto fisiknya begitu ke publik. Saat ini muncul baik kedua belah pihak ya, dari kuasa hukum Ibtu Rudiana dan juga kuasa hukum Saka Tatal yang menyebutkan ada kemungkinan adanya kecelakaan Pak sebenarnya, bukan pembunuhan begitu jika melihat kondisi fisik motor. Kemudian juga ada anggapan pada saat Vina kejadian itu sedang mengalami menstruasi begitu ya, yang dimana itu akhirnya mengecilkan anggapan bahwa terjadi pemerkosaan ataupun juga ruda paksa pada saat itu. Tanggapan Anda? Kalau saya lihat memang gini ya, mereka mengajukan keberatan dulu ya sebelum saya sarankan untuk mengajukan PK itu kan. Mereka kan menolak atas putusan pengadilan yang dianggap sesat gitu ya. Karena dulu putusan pengadilan itu ngawur lah menurut mereka, tidak ada bukti-bukti apa-apa. Dan mereka sudah sampai dihukum 8 tahun, ada yang seumur hidup dan sebagainya itu. Maka sesuai dengan yang saya sarankan dulu mereka mengajukan PK. Tapi sayangnya kalau saya boleh novum yang diajukan itu pun juga tidak ada yang telak sekali itu. Buktinya kecelakaan lantas dulu gimana gitu kan. Kan hanya disebutkan ada PAUD,
terus kemudian ada apa? Ada lagi saksi yang paling telak menurut saya, saksi yang baru ini yang muncul, saksi Ismail atau siapa yang mengatakan dia melihat mengebut-ngebut. Tapi sayangnya itu kan tidak muncul di dalam PK. Nggak sampai itu, waktu itu belum waktu di PK itu saksi itu belum masuk itu. Kalau itu masuk mungkin agak bagus juga itu untuk mengkonter. Iya, untuk mengkonter itu. Nah, tapi itu kan kesaksian itu. Jadi intinya dari pihak kuasa hukum ini semua untuk membebaskan atau untuk mengurangi atau mengembalikan nama baik Saka Tatal itu, dia mendalilkan bahwa itu dulu tuduhan pembunuhan nggak ada, adanya hanya kecelakaan lalu lintas. Tapi bagi saya, kalaupun diterima novum itu, maka saya mengharap memang ini dengan adanya simpang siur itu memang sebaiknya dilakukan reka ulang lah, penyidikan ulang. Jadi reka ulang ini bisa dilakukan kalaupun nanti hasil PK ini diterima. Diterima, gitu. Kan berarti kan yang dulu kan apa? Yang dulu kan tidak ada, dianggap tidak ada gitu. Makanya penyidikan ulang. Kalau dulu nggak ada, saya pikir PK nggak akan mengatakan, oh enggak, ini dulu kecelakaan lalu lintas, ini nggak ada pembunuhan, nggak akan bilang gitu. Pasti dia apa putusannya yang penting bahwa dulu itu tidak benar lah gitu. Kira-kira saya gitu ya. Jadi nanti seandainya PK-nya itu betul-betul diterima, maka suatu kewajiban bagi polisi untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Ya mau tidak mau ya harus semua itu terbuka. Malah saya menyarankan seperti yang kemarin saya sampaikan di media juga, sarankan penyidikan ulang nanti kalau bisa itu transparan lah. Setiap gelar perkara terbuka untuk umum ini loh, buktinya ini, buktinya ini, buktinya, supaya nanti kalau ada bukti yang kurang itu yang masih bisa tambah lagi gitu loh. Demi menjawab keraguan masyarakat, menurut saya penyidikan ulang nanti seandainya terjadi itu terbuka, dan kalau perlu semua gelar bisa disaksikan TV gitu. Saya ini bukti yang memberatkan, meringankan, semua lengkap gitu, bukti ini sesuai ini dengan tidak bisa digelar di situ. Jadi publik tidak akan menyangka-nyangka itu tadi ada bukti yang diumpetin apa gitu. Tantangan Saka Tatal kepada Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong tak diindahkan. Ibtu Rudiana tak hadir dalam prosesi tersebut dan kuasa hukumnya menyebut bahwa Ibtu Rudiana telah bersumpah dalam memberikan kesaksian pada saat persidangan. Sementara kuasa hukum Saka Tatal menyampaikan sekalipun sumpah pocong tersebut tak memiliki pengaruh tertentu dalam putusan pengadilan, namun setidaknya sudah menjadi bukti bahwa pengakuan dan kesaksian Saka adalah benar adanya. Di sisi lain, pemirsa, teman dekat Vina, Mega, dan Widi menjelaskan kondisi Vina saat itu. Kasus ini pun kini terus bergulir. Irjen Pol Purnawirawan Arianto Supadi kini berharap PK dari seluruh terpidana dapat diterima agar penyelidikan ulang dapat dilakukan. Saksikan Terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.